Bab ke-23. Bab 23. Pertemuan klub butik. Dalam perjalanan, Fan Yu memulai proses masuk hari ini. Ding, masuk berhasil. Dapatkan hak milik jalan komersial Nanjing. Fan Yu terkejut ketika dia mendengar perintah sistem di benaknya. Jalan komersial Nanjing. Jalan komersial paling terkenal di Shanghai juga merupakan jalan komersial nomor 1 di Cina. Dikatakan bahwa omset hariannya telah mencapai ratusan miliar, bahkan lebih tinggi dari Financial Street. Sekarang hak milik seluruh jalan komersial menjadi milik saya. Saya pergi ke Financial Street dan memasuki perusahaan Ding Hao. Fan Yu ragu-ragu dan berkata, "Semuanya letakkan apa yang Anda lakukan dan adakan rapat." Ping Jing, Ping Heng dan Anran sedang meningkatkan aplikasi kebugaran nasional. Ketika mereka mendengar kata-kata Fan Yu, mereka dengan cepat mengatur orang-orang untuk pergi ke ruang rapat. Di ruang konferensi, Xie Yuqing duduk di sebelah Fan Yu. Setelah semua orang tiba, Fan Yu berdiri dan berkata, "Alasan saya mengadakan rapat darurat hari ini sebenarnya adalah untuk memperkenalkan CEO baru kita kepada semua orang. Semua orang dipersilakan." Xie Yuqing terkejut. Dia tidak menyangka Fan Yu begitu mempercayainya sehingga dia benar-benar menjadikannya CEO perusahaan. Tapi pikirkanlah, dia adalah bibi Fan Yu. Jika dia tidak bisa dipercaya, maka tidak ada yang bisa dipercaya di dunia ini. Ada tepuk tangan meriah, dan Fan Yu mengangguk sedikit. Mulai sekarang, semua urusan perusahaan akan dikelola oleh bibiku. Jangan khawatir, kamu bisa bekerja sebagaimana mestinya. Jangan khawatir. Bibi saya lulus dengan gelar master ganda, jurusan manajemen keuangan dan ilmu komputer, dan dia sangat cakap. Faktanya, Fan Yu membuat keputusan untuk membiarkan Xie Yuqing menjadi CEO perusahaan setelah pertimbangan yang matang. Bibi saya memiliki 2 gelar master dan merupakan seorang master akademis murni. Tidak ada masalah dengan kemampuannya. Saya mendengar bahwa dia pernah bekerja di Amazon di luar negeri dan memiliki kemampuan kerja yang sangat kuat. Ketika para karyawan mendengar bahwa pemimpin mereka memiliki kemampuan yang kuat, mereka lebih bahagia dan bertepuk tangan lebih keras. Fan Yu menekan tangannya. Oke, ada satu hal lagi yang ingin saya umumkan. Aplikasi kebugaran nasional telah dikembangkan. Hanya perlu server untuk menjalankannya. Sisanya adalah mengembangkan perangkat lunak platform baru kami. Sebut saja namanya Butik Club. Setelah itu, Fan Yu memberitahu semua orang beberapa detail acara butik, dan semua orang menjadi termotivasi lagi. Faktanya, semua orang yang berkumpul di sini adalah para elit internet. Mereka juga menyadari bahwa APP nasional telah mencapai batasnya. Tidak mungkin membuat terobosan kecuali jika itu berubah dan menjadi platform online serba bisa seperti Douyin dan Kuaishou. Hanya inovasi yang bisa membawa kemajuan pesat. Setelah mengatur kantor untuk Xie Yuqing, Fan Yu berkata, "Bibi, saya telah menyetorkan dana awal 1 miliar ke Departemen Keuangan. Masalah operasional yang tersisa sepenuhnya ada di tangan Anda." Xie Yuqing bertanya, "Anda tidak peduli lagi dengan perusahaan?" Fan Yu berkata dengan malu-malu, "Saya agak malas, dan saya merasa lega dengan Anda. Ketika platform dibangun, saya akan menghubungi pedagang di jalan komersial untuk pindah, dan tidak akan ada masalah dengan pasokan barang. Jalan komersial? Bisakah Anda meyakinkan para pedagang di jalan raya?" Fan Yu mengangguk dan berkata, "Saya punya teman di sana. Biarkan saya berbicara dengannya. Seharusnya tidak ada masalah." Xie Yuqing mengangguk dan berkata, "Oke, saya akan menyerahkan jalan komersial kepada Anda, dan saya hanya akan mengurus kerangka kerja perangkat lunak." Fan Yu mengangguk. "Oke, Bibi, kamu membiasakan diri dengan pekerjaan itu dulu. Aku akan pergi." Faktanya, akan mudah untuk membuat para pedagang di jalan komersial pindah ke klub butik. Dia adalah pemilik jalan komersial. Jika dia menyerahkan sebagian keuntungannya untuk sewa dan pengelolaan jalan komersial, dia dapat menghemat setidaknya ratusan ribu. Bagaimana mungkin dia tidak setuju dengan keuntungan seperti itu? Selain itu,
Tidak ada kerugian bagi mereka untuk bergabung dengan klub butik, dan bahkan dapat membantu mereka menjual lebih banyak barang. Mengapa tidak melakukannya? Selama butik klub tersebut dapat beroperasi dengan baik, klub butik tersebut akan menjadi raksasa internet yang nyata dan bahkan memiliki potensi lebih besar daripada aplikasi kebugaran. Tidak akan menjadi masalah untuk mendapatkan kembali puluhan kali lipat keuntungan. Setelah berdiskusi dengan CEO King, Fan Yu meninggalkan perusahaan dan pergi ke Arcane Company di sisi lain. Begitu saya masuk ke perusahaan, saya bertemu dengan Lin Shasha. Bos! Lin Shasha tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu ketika dia melihat Fan Yu. Fan Yu tersenyum dan berkata, "Halo." Setelah menyapa Lin Shasha, dia datang ke kantor Zhang Qian untuk menemuinya. Karena tidak melihat Zhang Qian, dia mengeluarkan ponsel dan menelponnya. Zhang Qian, yang sedang makan malam dengan seorang klien di sebuah restoran, tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat senang ketika dia melihat bahwa itu adalah panggilan Fan Yu. "Halo, Fan Yu." Fan Yu berkata, "Saudari Qian, bagaimana kabarnya?" Zhang Qian mengangguk meminta maaf kepada para bos di meja, berjalan keluar ruangan dan berkata, "Saya sedang berbicara dengan beberapa klien tentang bisnis." Fan Yu duduk di kursi dan tersenyum. "Jadi bagaimana pembicaraannya?" Zhang Qian ragu-ragu. "Agak sulit. Orang-orang ini selalu ingin memaksimalkan keuntungan mereka, dan saya tidak bisa memberi mereka terlalu banyak. Kita tidak bisa berbisnis dalam keadaan merugi, bukan?" Klien yang ditemui Zhang Qian semuanya adalah distributor. Mereka ingin memanfaatkan ketenaran perusahaan Zhang Qian dan membuka toko secara lokal, yang dapat dianggap sebagai waralaba. Namun, orang-orang ini tidak ingin harga belinya terlalu tinggi. Jadi Zhang Qian telah melakukan 2 kali pembicaraan dengan orang-orang ini dari kemarin hingga hari ini. Tetapi tidak ada pihak yang mencapai kesimpulan. Padahal, mengembangkan distributor juga merupakan suatu keharusan bagi sebuah perusahaan industri. Bagaimanapun, kantor pusat tidak dapat terus membuka bisnis di seluruh negeri. Jika seseorang bergabung, bisnis akan berkembang di seluruh negeri, dan kantor pusat dapat duduk di sana dan mengumpulkan uang, yang dapat menghemat banyak masalah. Meskipun e-commerce merajalela saat ini, hal-hal seperti produk fotonik masih lebih cepat didapatkan di toko fisik. Bagaimanapun juga, produk tersebut adalah kebutuhan toko. Untuk membelinya secara online harus menunggu logistik, dan penundaan 1 hari saja akan mempengaruhi waktu pembukaan. Fan Yu tahu bahwa distributor ini sangat lihai, dan dia tidak ingin Zhang Qian berdebat dengan mereka. Selain itu, kekuatan Arcane ada di sana, dan tidak ada gunanya berbicara omong kosong dengan mereka. Ada banyak distributor yang berbaris dengan uang di tangan. Fan Yu berkata dengan tenang, "Bos Zhang, Anda tidak perlu membuang waktu untuk berbicara dengan mereka. Katakan saja kepada mereka bahwa ini adalah harga kita. Jika mereka setuju, berikan mereka hak agenan. Jika mereka tidak setuju, biarkan mereka mencari orang lain." Zhang Qian berkata dengan hati-hati, "Bukankah ini ide yang buruk? Apakah ini akan mempengaruhi perkembangan perusahaan?" Fan Yu tahu bahwa kemampuan Zhang Qian masih sedikit kurang. Jika tidak, perusahaan tidak akan bangkrut. "Tidak apa-apa, lakukan saja apa yang saya katakan." Penjualan online Arcane sangat bagus saat ini. Mereka pasti tidak ingin menghasilkan uang lagi. Zhang Qian memikirkannya dan setuju, lalu berbalik dan kembali ke kamar pribadi. Setelah menutup telepon, Fan Yu mengurusi urusan dan pendapatan perusahaan dan pergi. Adapun Zhang Qian, itu seperti yang diharapkan Fan Yu. Setelah Zhang Qian menunjukkan sikap kerasnya, para distributor tidak punya pilihan selain berkompromi. Keesokan harinya, Fan Yu bangun perlahan, meregangkan tubuhnya, dan merasa bahwa dia telah tidur dengan sangat nyenyak. Tidur dengan nyenyak hingga subuh. Setelah Xie Yuqing pergi ke perusahaan, dia tinggal di sana. Xie Yuqing adalah orang yang berkarakter tegas. Begitu dia mulai bekerja, dia akan mulai bekerja dengan tekun. Fan Yu duduk di sofa dan mulai masuk. Masuk adalah kebutuhan sehari-hari karena itu adalah fondasinya. Ding, berhasil masuk.
menjadi tunangan putri pemilik Tianlong Group. Puff! Air dalam mulutnya yang baru saja diminumnya disemprotkan oleh Fan Yu. Apa-apaan ini? Tunangan siapa? Ini adalah hadiah paling mengejutkan bagi Fan Yu sejak dia masuk. Di masa lalu, hadiahnya selalu berupa properti dan uang. Tetapi dia tidak menyangka bahwa hadiahnya adalah orang yang masih hidup. Tetapi sebelum Fan Yu bisa memikirkannya, seseorang mengetuk pintu. Siapa itu? Fan Yu mengerutkan kening dan berjalan ke pintu. Ketika dia membukanya, dia melihat dua pria kekar berjas hitam berdiri di sana. Tuan Fan Yu. Salah satu dari mereka bertanya dengan hormat. Fan Yu mengangguk bingung. Kedua orang ini jelas-jelas adalah pengawal. Tuan Fan Yu, bos kami ingin bertemu dengan Anda. Pengawal itu berkata dengan sopan setelah memastikan identitas Fan Yu. Bos? Fan Yu bertanya dengan ragu. Anda akan tahu ketika Anda sampai di sana. Fan Yu memiliki beberapa tebakan samar-samar di benaknya. Baiklah, tunggu sebentar. Aku akan mengganti pakaianku. Pada saat ini, Fan Yu mengenakan kemeja lengan pendek dan celana pendek besar. Ini adalah pakaian yang dia kenakan saat tidur, jadi dia perlu berganti pakaian formal. Oke, kata pengawal itu. Tidak lama kemudian, Fan Yu berpakaian rapi dan mengikuti kedua orang itu ke tempat parkir bawah tanah, masuk ke dalam Mercedes-Benz S450, dan pergi meninggalkan Thompson Yipin. Duduk di dalam mobil, Fan Yu menebak bahwa kedua orang ini mungkin adalah orang-orang dari Tianlong Group yang baru saja masuk pagi ini. Kalau tidak, dia tidak akan mau mengikutinya. Mengenai apa yang mungkin dilakukan orang-orang ini terhadapnya, dia tidak perlu mengkhawatirkannya sama sekali. Dengan statusnya, tidak ada yang bisa menyentuhnya dengan santai. Inilah kepercayaan dirinya sebagai bos di balik dua jalan komersial tersebut. Total aset Financial Street dan Commercial Street setidaknya puluhan triliun, karena itu milik negara. Hanya saja sistemnya telah diubah secara paksa. Jika tidak mungkin seorang individu swasta bisa memilikinya. Tianlong Group memiliki nilai pasar sebesar $1,3 triliun. Dikatakan bahwa Tianlong Group tidak terdaftar, dan nilai pasar ini hanyalah sebuah penilaian. Karena Tianlong Group berfokus pada penelitian dan pengembangan teknologi, plastisitasnya terlalu tinggi, terutama di era 5G mendatang, yang akan membuat nilai pasarnya melambung tinggi. Dalam hal chip dan sistem, Tianlong Group berada di puncak industri dalam negeri dan dikenal sebagai Samsung Group of China. Ini semua ditemukan oleh Fan Yu di internet, dan tidak ada cara untuk mengetahui apakah itu benar atau salah. Kendaraan itu perlahan berhenti di depan gedung Tianlong Group, sebuah gedung 130 lantai tanpa puncak yang terlihat. Konon, gedung ini merupakan gedung paling ikonik di Shanghai dan merupakan milik Tianlong Group. Gedung ini menempati urutan kedua di antara gedung perkantoran di dunia. Harga gedung perkantoran ini sendiri tak ternilai harganya. Dua orang pengawal membawa Fan Yu masuk ke dalam gedung. Salah satu pengawal memegang lencana kerjanya, dan para staf serta petugas keamanan membiarkannya masuk ketika mereka melihatnya. Siapa orang itu? Mengapa dia ditemani oleh pengawal ketua sendiri? Seorang petugas keamanan bertanya kepada orang di sebelahnya. Saya tidak tahu. Jangan tanya tentang urusan orang penting. Lakukan saja urusanmu sendiri. Baru setelah sampai di lantai 130, lantai paling atas gedung Tianlong, lift perlahan-lahan terbuka. Duduk di dalam lift, Fan Yu merasa seperti berada di roller coaster. Dia selalu takut jatuh. Lantainya terlalu tinggi, dan bahkan lift membuatnya merasa tidak nyaman. Pintu lift terbuka dan seluruh lantai secara mengejutkan sepi, tetapi di setiap sudut ada pengawal berjas hitam yang berdiri di sana dengan tenang, tampak khusyuk dan bermartabat. Para pengawal menatap lurus ke depan, meletakkan tangan mereka di depan tubuh, dan berdiri diam seperti patung. Kantor manajer umum dibuka, dan kantor yang didekorasi dengan sangat mewah muncul di depannya. Area kantor ini sendiri tidak kalah dengan ruang kekaisaran yang dia miliki di Thompson First Class. Masuklah, Nyonya sedang menunggumu. Setelah batuk,
Fen Yu masuk. Sebuah meja kayu solid yang bagus berdiri di sana dengan tenang, dan seorang wanita muda dan cantik duduk di kursi bos di belakang meja. Alisnya yang halus, wajahnya yang seperti malaikat, sosoknya yang sempurna, dan temperamennya yang sejuk sangat menarik. Fen Yu, lulus dari Universitas Fudan di kota ajaib, jurusan manajemen keuangan, pemilik hak milik Financial Street, pemilik hak milik Commercial Street, Arcane. Suzai menceritakan semua informasi. Fen Yu duduk di kursi di seberang Suzai dengan penuh minat. Ayo, coba lihat apa lagi yang telah Anda selidiki. Itu saja untuk saat ini. Jika Anda memiliki identitas lain, saya yakin itu akan ditemukan cepat atau lambat. Ayah saya mengatakan kepada saya pagi ini bahwa dia telah menemukan jodoh untuk saya. Pikiran bawah sadarku menolaknya. Tapi setelah membaca informasi yang diberikan ayahku, aku menjadi tertarik padamu. Kamu sepertinya baru berusia 23 tahun ini. Bagaimana Anda memiliki semua ini? Suzai bertanya dengan rasa ingin tahu. Fen Yu tersenyum tipis dan berkata, kamu memanggilku ke sini hanya untuk menanyakan pertanyaan ini. Dia cukup puas dengan tunangan yang tiba-tiba ditemukan oleh sistem untuknya. Status dan penampilannya juga sangat bagus. Ternyata sistem menginginkan segalanya sempurna baginya. Bahkan istrinya pun sudah dipilihkan. Mengenai identitas mereka, keduanya dianggap sebagai pasangan yang cocok. Mengenai identitas mereka, keduanya dianggap sebagai pasangan yang cocok. Sebagai salah satu perusahaan teknologi top China, dengan munculnya era 5G, Tianlong Group setidaknya akan mengejutkan dunia. Tianlong Group memiliki nilai pasar sebesar 1,3 triliun dolar AS, dan kedua anak perusahaannya memiliki aset yang cukup besar. Alasan utamanya adalah karena mereka memiliki latar belakang yang kuat. Yang satu mengendalikan teknologi, dan yang lainnya mengendalikan ekonomi. Ini adalah kombinasi yang sempurna. Suzai tersenyum dan berkata, tentu saja, saya merasa kita sangat cocok satu sama lain. Tetapi hubungan itu perlu dipupuk perlahan. Bagaimana menurut Anda? Fen Yu mengangguk dan berkata, saya juga berpikir begitu. Tepuk tangan meriah terdengar, dan seorang pria parubaya dengan temperamen yang elegan keluar dari suite di kantor. Akhir dari bab ini. Bab ke-24.